Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Murti Pidekso, CGP Angkatan ke-11, kelas 333B, Unit Kerja SMAN 2 Surabaya. Di sini saya didampingi oleh fasilitator yang hebat, yaitu Bapak Ahmad Irfan, dan pengajar praktik, yaitu Ibu Desi Krisnawati. Apa nanti kan dia gitu. Iya, kan maksudnya biar nggak lama-lama. Menjempolkan ya. Biar Pak Kamu. Tapi aku itu udah bangun tuh kan. Aku mungkin terus waktu. Mulai ya. Selamat pagi Bu Rizka. Selamat pagi Pak Uti. Gimana kabarnya hari ini Bu Rizka? Luar biasa Pak, cuma ya siap-siap untuk ya ini nanti prosesnya mau belajar nih Pak Uti. Sudah siap untuk disupervisi? Sudah siap. Sudah siap ya. Oke. Jadi Bu Rizka nanti ada kompetensi yang harus Ibu Rizka pilih, present atau mendengarkan aktif atau mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk kompetensi yang akan saya supervisi nanti. Nanti saya pada mendengarkan dengan aktif. Oh, mendengarkan aktif ya. Jadi fokusnya nanti Rizka nanti dengan ujinya nanti fokusnya pada mendengarkan aktif ya. Kemudian saya mau tanya lagi kepada Bu Rizka, kira-kira saya membantu Ibu untuk kompetensi yang tadi yang mendengarkan aktif itu dalam hal yang bagaimana? Saya ingin nanti di bagian identifikasi saya bisa memperoleh identifikasi masalahnya dengan baik. Karena proses identifikasinya ya. Ya, saya kayak ada ketakutan nanti jangan-jangan pertanyaan saya kurang mendalam untuk identifikasi. Oh gitu. Jadi alur ceritanya di identifikasi ya. Iya. Kemudian bagaimana penilaian Bu Rizka sendiri terhadap apa yang dikembangkan untuk mendengarkan aktif tadi? Nanti saya ingin sekali dapat insight baru ya, nanti biar saya bisa mendengarkan dengan rasa gitu ya. Jadi benar-benar didengarkan dengan baik, ya. Terus nanti ya dapat penyelesaian masalahnya dengan baik. Kalau saya yakin kalau saya bisa mendengarkan dengan baik, saya kemungkinan besar untuk memberikan pertanyaan bobot itu akan jalan gitu. Kemudian harapannya Bu Rizka observasi ini itu apa harapannya Bu Rizka? Bisa memperbaiki tadi yang bagian yang identifikasi tadi, terus ya nanti kalau saya bisa memperbaiki dengan baik, inginnya bisa membantu coaching. Oh gitu. Sudah siap berarti ya Bu Rizka untuk praktik uji dengan coaching? Siap Pak. Siap ya. Siap. Jadi, praktek coachingnya siap untuk hari ini. Bisa dimulai Bu Rizka? Bisa Pak. Monggo silakan Bu Rizka. Iya Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bu Niken. Selamat pagi Mbak Rizka. Aduh, senang sekali Bu Niken kita bisa ketemu hari ini, bisa ngobrol-ngobrol bareng. Ya, agak lama lah Bu ya. Kurang lebih nanti kita 10 sampai 15 menit lah gitu. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ini. Kira-kira apa nih Bu yang mau diobrolin hari ini? Ini Bu, saya kayaknya agak pusing gitu ya di kepala saya. Gimana ya, saya agak pusing menghadapi aktivitas-aktivitas yang saya hadapi akhir-akhir ini Bu. Pusing dengan aktivitas yang dihadapi akhir-akhir ini. Oke, nah ini kira-kira yang pusing akhir-akhir ini tuh apa sih Bu? Soal apa sih Bu? Ini Bu, permasalahan saya itu saya tuh agak kesusahan gitu ya dalam membagi waktu antara tugas saya di sekolah, tugas CGP yang tentunya ya
calon guru penggerak ini, dan juga tugas saya sebagai seorang ibu dengan 2 orang anak, Bu. Oke, luar biasa Bu Niken, tugas di sekolah, tugas sebagai CGP, dan seorang ibu dari 2 anak. Ya, berarti nanti ini yang mau bakalan kita obrolin saat ini adalah terkait dengan kepusingannya Bu Niken untuk membagi waktu tadi ya Bu ya. Iya, Bu. Oke. Nah, gini Bu, karena kita cuma punya waktu pendek nih Bu ya. Kira-kira apa yang ingin Bu Niken capai pada sesi ngobrol kali ini? Ya, saya ingin dapat solusi dari permasalahan yang saya hadapi itu, Bu. Permasalahan tentang bagaimana saya harus bisa membagi waktu antara tugas saya di sekolah, tugas sebagai calon guru penggerak, dan juga tugas saya sebagai seorang ibu. Langsung lengkap tiga-tiganya Iya, ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali. Baik Bu, nah selama ini Bu ya, kira-kira yang dilakukan sama Bu Niken ini ketika menjadi seorang guru sebagai pegawai ya, terus kemudian sebagai calon guru penggerak, dan yang terakhir sebagai ibu 2 anak, ini yang sudah selama ini Bu Niken lakukan itu seperti apa? Ini kan udah berjalan tuh ya Bu ya, CGP-nya udah berapa bulan? 3 bulan ya Bu ya. Ini 3 bulan ini yang dialami saat yang dilakukan sama Bu Niken itu seperti apa? Saya biasanya menulis ya, Bu ya, membuat timetable itu untuk tugas-tugas saya. Jadi tugas saya di sekolah itu untuk mengkoordinir bagian kesesuaian ataupun humas, dan juga tugas-tugas dari calon guru penggerak, dan juga tugas ketika saya di rumah ini saya list gitu. Oke, jadi selama ini nih Bu Niken ini sudah membuat list tugas-tugasnya. Nah, kalau waktu selama membuat list tugasnya ini masihkah mengalami kendala Bu? Kok berarti selama 3 bulan ini sudah buat list tapi masih pusing ya? Mungkin saya kurang menghayati ya. Kurang menghayati. Iya, dari apa yang saya lakukan. Nanti tapi kedepannya saya sudah punya rencana untuk apa ya, biar lebih saya ini bisa lagi untuk membagi waktu antara tugas saya di sekolah tadi dan juga tugas CGP, dan juga sebagai tugas sebagai seorang ibu. Luar biasa Bu, kita sudah punya rencana. Kira-kira apa Bu? Boleh dong Bu di-sharing Bu, rencananya apa ini Bu? Iya, ini saya berencana nanti saya kan jam 6 pagi sampai waktu kerja itu sebenarnya jam 15.30 ya. Itu kan nggak mungkin juga kan saya pulang tenggo jam 15.30 kan nggak mungkin juga. Oke, kita kasih batasan sampai jam 5. Jam 5 itu saya harus selesai dengan tugas saya di sekolah. Oke, tugas saya di sekolah. Setelah itu saya akan kembali pulang ke rumah. Saya akan menjalankan tugas saya sebagai seorang ibu, dan setelah saya kasih batas waktu lah sampai jam 8 ya. Setelah jam 8 saya baru menyelesaikan tugas saya sebagai tugas sebagai calon guru penggerak. Nah ini Bu, kalau Ibu perjalanan pulang sendiri dari sekolah butuh waktu berapa menit Bu? 30 menit lah. 30 menit, berarti kurang lebih setengah 6 ya Bu ya, sampai jam 8 nanti maunya bersama dengan anak-anak. Oke. Bu, menurut Ibu ketika nanti kalau misalnya Ibu menjalankan rencana tersebut, pokoknya jam 5 harus sudah selesai nih semuanya ya. Terus kemudian di rumah mulai dari jam setengah 6 pokoknya untuk keluarga sampai jam 8. Kira-kira kegalauan Bu Niken, kebingungan Bu Niken yang Bu Niken alami saat ini kira-kira mungkin bisa berkurang nggak? Bisa ya, karena memang kalaupun kita harus punya batasan. Batasan antara waktu pekerjaan, waktu di sekolah, waktu dengan keluarga itu memang harus benar-benar punya batasan. Kalau kita lost terus untuk pekerjaan tugas-tugas di sekolah, ya nggak akan ada selesainya. Iya, kayak tadi ya Bu ya. Jadinya bikin list pun tapi di apa ya Bu ya, apa kita langgar sendiri gitu Iya. artinya. Dilanggar-langgar sendiri. Udah di list padahal. Iya, Makanya kita harus punya batasan pokoknya intinya. Memang semuanya harus di list, dan kita juga harus punya batasan. Oke, luar biasa sekali Bu. Ini saya senang sekali Bu Niken pingin punya
batasan, memberi batasan, dan sudah ada jadwal-jadwal yang sudah Buniken susun dengan baik. Nah, kira-kira nih Bu, mau mulai dilakukan kapan Bu rencananya Bu? Oke, saya komitmen untuk mulai besok. Saya sudah punya, sebenarnya dari kemarin-kemarin saya sudah punya batasan, tapi saya kurang menguatkan hati saya. Jadi setelah saya menyampaikan ke Bu Ariska ini, saya semakin punya penguatan bahwa mulai besok saya harus punya batasan-batasan antara waktu menyelesaikan tugas di sekolah, tugas saya sebagai seorang ibu, dan juga tugas saya untuk menyelesaikan tugas calon guru penggerak ini. Harus punya batasan-batasan waktunya. Oke, ya ini mau dilakukan kapan Bu? Mulai besok Ibu saya makan. Besok luar biasa, saya dukung sekali Bu. Nah, kalau besok nanti sudah menetapkan batasan-batasan ini, nah kira-kira ini Bu ya, nanti kalau sudah dicoba Bu ya, jangan lupa nanti sharingkan dengan saya ya Bu ya, gitu ya Bu ya. Nah Bu, ini kita sudah berada di ujung sesi nih Bu. Kira-kira Buniken apa yang Buniken dapat dari kita ngobrol singkat ini tadi? Saya semakin mendapat penguatan penyelesaian dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Mungkin sebenarnya solusi itu sudah saya lakukan dari kemarin-kemarin, tapi dengan bercerita dengan Bu Ariska ini, saya semakin mendapatkan penguatan bahwa oh itu loh memang harus saya lakukan. Oke, harus dilakukan. Nah ini, baik Bu, mantap kalau gitu. Nanti kita ketemu lagi. Jangan lupa hasilnya kalau sudah diterapkan. Ya kurang lebih 1, 2, 3 hari ke depan ya Bu. Ini kan lagi pada CGP ya Bu ya. Nanti di-sharingkan lagi saat kita ketemu lagi ya Bu ya. Terima kasih Buniken. Saya juga Selamat terima pagi. Saya juga terima kasih sekali Bu. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa sekali percakapan antara Bu Rizka sebagai coach dan Buniken sebagai kuncinya menghidupkan suasana ya. Dapat solusi tadi. Oke, saya fokus ke Bu Rizka ya. Iya. Nah, Bu Rizka, bagaimana Ibu menilai sendiri performa tadi sebagai coach untuk praktek coaching terhadap coaching? Penilaiannya Ibu bagaimana? Saya rasa kalau tahap tanya udah ada semua Pak. Cuma memang tadi ya benar ketakutan saya enggak sih, ketakutan saya tadi kan di bagian identifikasi, mendengarkan dengan baik. Ya, iya benar. Dan ini kejadian nih Pak. Ini tadi saya juga agak ini perlu tanyain lagi nggak ya? Ini perlu tanyain lagi nggak ya? Jadi mungkin ada karena maksudnya saya belum tanya sampai situ. Tapi si coach ini sudah menjawab sampai ke sana gitu. Jadi kayak muter harus ada pertanyaan ini apa ya gitu. Jadi kayak dua langkah ke depan dan iya. si Ya. kuncinya berarti ya. Tapi memang kan kita nggak pernah menduga ya Pak ya. Iya. Jadi karena nggak menduga harusnya memang tadi saya lebih siap lagi gitu ya. Harus yang seperti apa lagi kira-kira kalau ini untuk menggali yang lebih dalam kayak apa kan nggak mungkin langsung ditutup-tutup aja gitu Pak. Itu sih Pak kalau saya. Ya Bu Rizka tadi itu untuk mendengarkan aktif, sungguh aktif sekali mendengarkan si Puji tadi. Iya, pokoknya itu mendengarkan itu oke sekali, makanya tadi mengalir untuk si kucinya tadi sampai 2 langkah ke depan, belum bertanya sudah disauti lagi. Ya. Luar biasa itu uniknya. Malah tadi sempat kebalik tadi, mana yang kuci, mana yang kucinya, yang mana yang kusnya. Kira-kira apa yang membuat Ibu menilai demikian tadi? Kenapa kok identifikasi tadi kurang? Apa gugupkah atau mikir alur cerita enggak ya ini ya? Kalau gugup sih enggak Pak. Tadi sih saya sih lebih pada karena tadi Ibu si coachingnya tadi udah langsung menjawabnya udah mengalir. Iya, mungkin pertanyaannya sudah cukup terbuka ya, berbobot gitu, jadi panjang gitu ya, itu lah kata saya ya. Jadi akhirnya oke, ini sudah terjawab semua gitu sih Pak. Ya identifikasinya sih tadi saya rasa mungkin agak sedikit kurang
dalam, tapi maunya sih tanya lebih dalam terkait apa kok bisa sampai nggak bisa bagi waktu itu karena apa. Cuma karena beliaunya langsung saya sudah punya rencana nih Bu. Nah, jadi harus perlu diapresiasi gitu Pak, menurut saya tapi itu gitu sih Pak. Sudah bisa menjawab pertanyaan sendiri tadi. Iya, tadi. gitu Pak. Itu tadi cuma umpan balik saja saudara tadi. Nah, kira-kira saya bolehkah menyampaikan hasil pengamatan saya Bu? Oh boleh sekali Pak, monggo Pak. Jadi gini Bu Rizka, untuk tadi perform dari Bu Rizka itu pembukaannya ramah sekali Bu. Jadi terlihat kuncinya juga nyaman, kemudian mengalir. Setiap apa yang dilakukan Bu Rizka, umpan balik pertanyaan itu mengalir nyaman. Makanya tadi luar biasa sekali untuk pembukaannya Bu Rizka tadi, untuk menyapa, kemudian tersenyum, pasti itu ya Bu ya. Iya Pak. Kemudian identifikasi masalah yang sudah sesuai kan sebenarnya Bu. Jadi banyak sekali permasalahan dari kunci tadi terkait pembagian waktu yang kurang, kemudian tugas, anak sudah identifikasi masalah itu sudah teridentifikasi. Jadi ya sudah, berarti kan sudah masuk alur ceritanya di situ Bu. Kemudian tadi Bu Rizka juga mendengarkan aktif terhadap Buniken, kan panjang kali lebar tadi Buniken untuk mencurahkan isi hatinya menurutnya, istilahnya curhat tadi Buniken banyak sekali. Bu Rizka itu mendengarkan sekali gitu. Cocok sesuai kompetensi tadi, mendengarkan aktif tadi. Kemudian untuk Ibu Rizka sebagai coach sudah pandai mengarahkan coachnya sudah pandai mengarahkan untuk mencari solusinya sendiri tadi. Jadi Buniken sudah curhat, kemudian sudah dapat solusinya sendiri tadi, mengarahkan ke situ sudah sesuai alur cerita tadi. Jadi hasil pengamatan saya seperti itu Bu Rizka. Kira-kira apa yang Ibu Rizka boleh tanggapan dari Ibu Rizka tentang pengamatan saya tadi? Bagaimana tanggapannya? Apakah sesuai? Apakah tidak? Atau masih kurang? Atau bagaimana? Kira-kira menurut Bu Rizka? Saya senang sekali Pak di observasi ini. Jadi mungkin juga ketakutan saya yang saya rasakan itu bisa terpatahkan juga bahwa sebenarnya saya bisa ya. Jadi saya kepingin jadi saya senang sekali karena ya dicoba dulu lah ini. Jadi istilahnya nyoba dulu, kalau enggak dari awal memang udah dedekan sih, yakin kayaknya ini aduh identifikasi bisa nggak ya. Tapi ini dikuatkan sama Pak Murti, jadi kedepannya jelas saya jadi lebih pede lagi Pak. Ya harus lebih pede lagi untuk mengkucing kunci yang lain gitu ya. Siap Pak. Jadi tidak hanya Buniken saja, bisa jadi Pak Sas atau siapapun yang ingin dikucing oleh Bu Ariska untuk menemukan solusi dari permasalahan yang kunci hadapi. Kemudian terusnya saya melihat hal-hal yang masih perlu banyak dikembangkan dari proses coaching tadi. Kira-kira apa yang perlu dikembangkan dari proses coaching tadi? Yang mau saya kembangkan tadi Pak, identifikasi masalahnya tadi. Identifikasi, selain itu apakah ada yang lainkah yang perlu dikembangkan dari Bu Rizka selain identifikasi tadi? Presence tadi kayaknya saya juga harus siap fokus ya. Saya harus fokus ya, nanti mungkin sebelum mulai minum-minum dulu lah, tenang dulu, tarik nafas gitu ya sebelum mulai gitu. Tadi kan kayak hajar aja ya, ayo berangkat dan gitu. Tadi apakah Bu Rizka sudah menerapkan tujuan pembelajaran, apa tujuan dari coaching tadi? Sudah ya kayaknya. Sudah di awal tadi. Ya. Jadi kan sudah itu dikembangkan. Tujuan ada, identifikasi ada, kemudian rencana aksi juga ada, tanggung jawabnya juga ada tadi. Saya melihat tadi mendengar obrolan dari Bu Rizka terhadap Buniken tadi juga rencananya mau diterapkan kapan gitu. Tadi sudah mendengar saya bahkan Buniken sekarang gitu. Sekarang juga saya terapkan gitu. Nah, kemudian dari diskusi kita kali ini, apakah Bu Rizka terbayang
apa yang Ibu Rizka lakukan untuk meningkatkan lagi perform untuk coaching ini? Ya Pak, jelas. Ini nanti saya inginnya latihan lagi, terutama nanti yang di bagian, kalau tadi identifikasi sudah bisa, nanti ini kayaknya tadi dalam proses ini yang saya takutkan di identifikasi, saya fokus di identifikasi, jadinya kayaknya mungkin identifikasinya jadi kelewat, bisa gitu ya, saya bisa. Tapi akhirnya saya saya ngerasa tadi kurang presence malahan. Jadi nanti selanjutnya ini mengembangkan juga yang di bagian yang Presentnya tadi, presence-nya, ya betul. Gitu sih Pak. Oke, terima kasih Bu Rizka. Tadi sudah melakukan penguatan juga terhadap kunci tadi, luar biasa sekali. Ini Bu Rizka sebagai penutup Bu Rizka. Kira-kira apa yang didapat oleh Bu Rizka terhadap praktek coaching ini? Yang saya dapat banyak sekali Pak. Yang pasti saya jadi bisa mengevaluasi diri dengan baik. Terus juga akhirnya mematahkan ketakutan-ketakutan yang ada, nggak terjadi tapi terjadi di tempat yang lain gitu ya. Ya, ini proses belajar saya. Jadi yang jelas dari hasil observasi ini saya tentunya bisa memperbaiki diri lebih baik lagi, terutama di proses coaching. Iya. Oke, terima kasih Bu Rizka. Anda sangat luar biasa sekali untuk melakukan proses coaching ini. Mudah-mudahan ke depan Bu Rizka semakin berkembang menjadi lebih baik lagi untuk mengcoaching coaching. Oke, Bu Rizka. Amin. Terima kasih Bu Rizka. Selamat pagi Bu Rizka. Terima kasih Bu Niken. Selamat pagi. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Jadilah guru penggerak yang tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam guru penggerak.